motor bagi negara Italia seperti halnya negara Jepang. Beberapa produsen motor legendaris lahir di Italia seperti Aprilia, Ducati, Cagiva, dan juga tentunya saja sang legenda Piaggio. Tapi kalau berbicara motor balap, Piaggio ini mungkin tidak terlalu tertarik. Piaggio tampaknya lebih fokus di motor jalan raya. Ducati, Aprilia, dan juga Cagiva ini adalah tridente Italia yang mencoba merangsek mematahkan dominasi trio dari Jepang, Honda, Yamaha, dan juga Suzuki. Dan kali ini tim Black Experience ini akan menyajikan kiprah tentang Ducati yang turut mewarnai kerasnya dan juga panasnya aspal sirkuit melawan motor-motor Jepang. Mungkin banyak yang berpikir bahwa Ducati pemain baru di MotoGP. Setidaknya mereka turun di arena MotoGP sejak tahun 2003. Yap, betul, itu tahun pertama Ducati turun di MotoGP setelah perubahan motor dari 2 tak menjadi motor 4 tak. Tapi itu merupakan era kedua Ducati setelah puluhan tahun terjun di ajang adu cepat motor MotoGP. Era pertama Ducati ini mengisi jajaran kontestan di MotoGP setelah dilakoni Ducati sejak tahun 1956. Waktu itu mereka turun di kelas 125cc dengan motor Ducati 125cc Bialbero. Seiring perubahan aturan yang terjadi pada tahun 1970-an, Ducati ini mengundurkan diri dari kancah MotoGP karena sedari awal Ducati tidak fokus ke perkembangan motor bermesin 2 tak. Tapi sebetulnya Ducati ini kalau bisa mengacu pada company tidak absen-absen amat sih sebenarnya di dunia MotoGP. Karena semasa balapnya masih menggunakan motor 2 tak, memang Ducati ini tidak turun. Tapi Cagiva ini turun mewakili Ducati. Pembalap-pembalap top seperti ada Eddie Lawson, ada Randy Mamola, John Konchiki, serta Alex Barros ini pernah turun dengan motor Cagiva. Kenapa gua sebut secara company? Karena Ducati ini dibeli sama Cagiva pada tahun 1983. Ketika regulasi berganti pada tahun 2002 yang mengharuskan kontestan ini menggunakan motor 4 tak, Ducati mulai punya rencana masuk kembali ke dunia MotoGP. Hal itu ditandai dengan dirilisnya motor konsep MotoGP pertama mereka pada saat di GP Italia digelar. Kali ini Ducati ini berharap kedepannya Ducati juga bisa meneruskan sukses mereka seperti ketika mengikuti ajang World Superbike atau WSBK. Kiprah di tahun 2003. Tahun ini adalah tahun pertama Ducati memasuki musim balap. Selama 33 tahun lebih absen dari seri kejuaraan, tentunya sudah banyak hal berubah selain mesin. Jadi boleh dibilang ini adalah tahun awal buat Ducati untuk memulai semua benar-benar dari nol. Tapi dibantu sukses mereka di WSBK, tentu sedikit ataupun banyak membantu langkah awal Ducati meminang Troy Bayliss dan juga Loris Capirossi karena alasan pengalaman mereka di ajang WSBK. Motor dengan kode GP3 pun ini diturunkan. Motor ini pun menggendong mesin yang sudah dipatenkan sebagai V-twin 90 derajat. Motor ini diberi nickname Ducati Desmosed DC. Fitur lainnya adalah katup Desmodromic yang sampai sekarang ini fitur ini masih tetap up to date. Terbukti Ducati ini masih memakai teknologi sampai dengan saat ini. Tampaknya kerja keras mereka ini dalam pengembangan motor dan juga pemilihan pembalap yang tepat membuahkan hasil. Dan hal itu ditunjukkan oleh Loris Capirossi yang merebut juara 3 di GP Jepang. Menutup musim, Capirossi dan juga Bayliss ini mengumpulkan 9 podium dan juga 1 kemenangan serta 2 kali pole position yang mengantarkan Ducati meraih posisi 6 besar di klasemen akhir. Tahun 2004 ini mereka memperbarui tunggangan buat Bayliss dan juga Capirossi dengan kode produksi GP4. Tapi pembaruan bukan selalu harus perbaikan. Karena justru motor yang satu ini liar dan juga sulit dikendalikan. Akhirnya dengan susah payah mereka menutup musim hanya dengan 2 kali podium. Untuk pembalap, Capirossi mendapatkan tempat ke-9 klasemen, serta Bayliss ini terlempar ke klasemen 14. Bahkan ya, Bayliss harus merasakan gagal finish sebanyak 8 kali sepanjang musim. Tentunya ini menjadi tahun yang berat bagi Ducati. Di tahun 2005, karena performa Bayliss yang memburuk, tak ada pilihan lain buat Ducati di musim keduanya selain harus mengganti dengan pembalap yang lebih cepat dan juga kompetitif. Pilihan jatuh kepada Carlos Sainz. Rupanya mempertahankan Loris Capirossi ini bukan pilihan yang salah buat Ducati. Terbukti di musim kedua ini Capirossi ini berhasil menunjukkan kelasnya. Dengan meraih 3 kali pole position serta 2 kali kemenangan dan juga 2 kali podium mengantarkan Ducati ini menempatkan posisi ke-6 pada klasemen akhir. Pengembangan lebih lanjut dilakukan pada tahun 2006 pada motor berkode GP6.
sektor aerodinamika dan mesin yang disetting ulang yang menghasilkan motor lebih kompetitif membuat Capirossi ini memimpin pada klasemen awal musim tersebut. Tapi kejadian kecelakaan pada GP Catalunya yang membuat langkah mereka ini terganjal. Pembalap andalan mereka, Capirossi, ini bertabrakan dengan CT Gibernau pada first corner. Kedua pembalap tersebut terpaksa absen pada putaran berikutnya. Tak lain karena cedera yang mereka alami dan juga mengharuskan mereka untuk beristirahat. Karena tak kunjung pulih dari cedera, akhirnya pada GP Valencia, Ducati memanggil kembali Troy Bayliss. Kali ini Bayliss membuktikan bahwa dia adalah pembalap yang sangat layak diperhitungkan. Bayliss ini menjuarai GP Valencia. Menutup musim, mereka berhasil mengantarkan Loris Capirossi ini bertengger di posisi ketiga klasemen akhir. Tahun berikutnya, tepatnya musim 2007, Ducati merekrut artis lintasan bernama Casey Stoner. Kehadirannya menemani Loris Capirossi yang akan semakin memperkuat tim. Selain line up pembalap yang berubah, mereka juga mengembangkan motor yang saat itu memakai kode GP7. Mesin 800cc ini disematkan. Bos Ducati Corse, yaitu Filippo Preziosi, ini telah berusaha sekuat tenaga untuk meriset mesin ini sebelum musim 2007 digelar. Rupanya kombinasi pembalap dan juga perubahan mesin ini menjadi awal yang bagus. Hal itu ditunjukkan Casey Stoner pada GP Qatar. Musim berakhir dengan 10 kemenangan Stoner yang sekaligus menjadi gelar dunia pertama bagi Stoner dengan motor Ducati. Tahun berikutnya, Loris Capirossi ini hengkang dari tim Italianya. Ini pembalap lainnya bernama Marco Melandri menggantikan posisi Capirossi. Tapi sayangnya, Melandri ini tidak lebih baik dari Capirossi di tahun itu. Sedangkan Stoner tetap dengan performa luar biasanya. Setidaknya meraih 6 kali kemenangan dan juga mengemas 280 poin kejuaraan bukan hal yang buruk. Meskipun hal tersebut tidak bisa mempertahankan gelar juara dunianya tahun lalu. Setelah sekian tahun pengembangan motor berkutat pada mesin, tahun 2009 Ducati ini mulai mereset sektor sasis. Budget release yang sebelumnya digunakan digantikan dengan serat karbon yang lebih ringan dan juga kuat. Selain itu, lini pembalap pun mengalami perubahan. Melandri lengser dan juga diganti oleh Nicky Hayden. Berpasangan dengan Hayden, Stoner membukukan 4 kali kemenangan dan juga 4 kali podium. Tapi, Stoner yang mendadak sakit ini mesti absen 3 seri kejuaraan yang menyebabkan dia gagal untuk meraih juara dunia. Tahun berikutnya line up pembalap masih sama, Hayden dan juga Stoner. Pengembangan aerodinamika dan juga mesin pun diset ulang. Mesin yang dibuat lebih tahan lama. Dan Stoner ini kembali menunjukkan kelasnya lagi. Prestasi moncernya di Ducati ini menimbulkan spekulasi bahwa hanya oleh Stoner lah Ducati bisa menang. Hanya Stoner lah yang bisa mengendalikan Ducati dengan gaya balap Stoner yang liar dan juga radikal. Ducati pun tampaknya sangat cocok dengan Stoner. 2011, tahun ini satu pembalap Italia ditarik masuk ke tim Italia. Siapa lagi kalau bukan legenda hidup Valentino Rossi yang berpasangan dengan Nicky Hayden. Sementara teknologi sasis tetap menggunakan carbon frame. Tapi tampaknya nih ya, mereka tidak bisa maksimal. Masing-masing pembalap, baik Rossi maupun Hayden hanya bisa meraih 1 podium. Kendati sepanjang musim motor dengan kode GP11 itu telah mengalami sejumlah perubahan sesuai dengan kebutuhan dan juga tuntutan dua pembalapnya. Tapi tampaknya masih belum bisa menggapai setidaknya 3 besar. Peraturan menggunakan mesin berubah lagi pada tahun 2012. Di tahun ini mesin motor itu mesti berkapasitas 1000 cc. Tentu saja hal ini berpengaruh ke stabilitas motor yang menggendong mesin lebih besar dan juga bobotnya lebih berat. Ducati pun merubah kerangka yang sebelumnya menggunakan kerangka karbon ataupun carbon frame ke model rangka aluminium konvensional. Dan hal ini mereka lakukan demi mendapatkan pengendalian yang lebih baik lagi. Dengan konsep baru itu, Rossi cuma memperoleh hasil terbaik finish kedua di Misano dan juga Le Mans. Mereka menutup musim di luar 5 besar klasemen. Seperginya Valentino Rossi pada tahun 2013, Ducati ini merekrut Andrea Dovizioso masuk ke lini pembalap untuk dipasangkan dengan Nicky Hayden. Tapi komposisi itu justru memperparah keadaan. Tak satu podium pun mereka rengkuh. Malahan mereka pun berdua makin jauh terlempar ke posisi 8 dan juga 9 klasemen akhir. Ini merupakan musim paling buruk buat Ducati sejak masuk MotoGP sejak tahun 2003. Ditenggarai buruknya performa tim akibat pergantian general manager baru yang bernama Luigi Dall'Igna yang berlatar belakang teknisi tersebut.
2014, musim selanjutnya Luigi Dall'Igna ini mengenalkan dua kuda besi barunya yang diberi kode GP14 dan juga GP14.2. Motor ini cuma minor change alias facelift ketimbang brand new. Sampai di sini, Dovizioso ini menjalani musim lumayan bagus. Setidaknya itu dibuktikan 2 podium, 1 pole position, dan juga bertengger di 5 besar. Sementara peran Hayden digantikan oleh Cal Crutchlow. Tapi Crutchlow ini mengalami banyak masalah di musim ini. Masalah teknis dan juga cedera adalah salah 2 masalah yang harus dilakoni Crutchlow. Akibatnya, Crutchlow ini cuma bisa menghasilkan 1 podium. 2015 semua jadi serba Italia di sini. Masuknya Andrea Iannone yang berpasangan dengan Dovizioso yang menunggang GP15 membuat tim ini menjadi serba Italia. Teknologi aerodinamika pun disematkan pada GP15 berupa winglet yang mereka riset sejak tahun 2010. Kemenangan tahun 2010 ini mereka pakai untuk suntikan semangat untuk musim-musim selanjutnya. Tampaknya mereka sudah mengarah ke titik yang seharusnya mereka tuju. Dan Andrea Iannone pun mesti hengkang karena ada konflik dengan Dovizioso. Perannya digantikan oleh Lorenzo sampai tahun 2018. Musim berikutnya, tepatnya di tahun 2019, Lorenzo digantikan oleh Danilo Petrucci. Sementara Dovizioso tetap berada di sini, bertahan di runner-up klasemen akhir yang mengukuhkan dia sebagai the best ridernya Ducati. Bukan itu aja, sebelum hengkang, Dovizioso ini mempersembahkan kenang-kenangan terindah berupa juara konstruktor buat Ducati bersama pasangan pembalapnya Danilo Petrucci. Untuk tahun 2022, mereka mendapat sponsor utama Lenovo. Sementara line up pembalap adalah dua Francesco Bagnaia dan juga Jack Miller. Nama resmi tim ini adalah Ducati Lenovo Team. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia ini berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP perdananya setelah finish pada posisi ke-9 atau P9 pada balapan pamungkas di Grand Prix Valencia. Bagnaia hanya membutuhkan 3 poin saja atau cukup finish di posisi 14 besar di Valencia untuk mengunci gelar juara. Pasalnya, Fabio Quartararo yang merupakan pesaing terdekatnya berjarak 23 poin pada balapan penutup musim tersebut. Quartararo yang wajib menang ternyata hanya mampu finish P4 dan harus merelakan gelar juara dunia kelas Premier musim ini jatuh ke Bagnaia. Nah, itu dia pembahasan Black Story Two Wheelers kali ini. Yang bisa gua simpulin kalau misalnya kiprah Ducati di MotoGP sangatlah mengesankan. Meski mendapatkan persaingan dari trio Jepang, Ducati dapat bersaing dengan sebuah komitmen, inovasi dalam pengembangan motor dan juga tentunya kerja keras tim balap mereka. Tapi nggak kerasa nih ya Black Pals, gua harus pamit. Tapi sebelumnya, lu jangan sampai kelupaan juga untuk like, subscribe, dan juga komen. Ya kan, kalau kayak gitu, gua Iqbal Ramadan pamit. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.